Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahratunisa dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas materi mengenai struktur organisasi lembaga pendidikan. Yang pertama, definisi mengenai struktur. Menurut Ickes dan James, struktur diartikan sebagai pola hubungan komponen atau bagian suatu organisasi. Struktur merupakan suatu sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas orang dan kelompok agar tercapai suatu tujuan. Kemudian definisi organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian definisi mengenai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung, di antaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari ketiga definisi di atas, dapat dari kesimpulan bahwa pengertian dari struktur organisasi lembaga pendidikan adalah merupakan susunan skema atau bagan yang menggambarkan hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas orang dan kelompok, sehingga menjadi suatu kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi lembaga pendidikan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Menurut Stoner 1986, struktur organisasi dibangun oleh 5 unsur. Yang pertama, spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dan kelompok di seluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut ke dalam suatu unit kerja. Yang kedua, standarisasi aktivitas. Standarisasi aktivitas adalah suatu prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakan kegunaan aktivitas. Menstandardisasi artinya menjadikan seragam dan konsisten pekerjaan yang harus dilakukan bawahan, biasanya dengan menggunakan peraturan, uraian jabatan, dan program seleksi, orientasi kerja, serta keterampilan kerja. Yang ketiga, koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas adalah prosedur yang memadukan fungsi-fungsi dalam organisasi, seperti fungsi primer dalam suatu badan usaha, pemasaran, produksi, dan penjualan yang merupakan faktor-faktor yang secara langsung menunjang pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi adalah pengambilan keputusan mengacu pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Sentralisasi merupakan proses pemberian wewenang pengambilan keputusan pada tingkat atas suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang pada semua tingkat organisasi. Yang terakhir, unit kerja. Ukuran unit kerja mengacu pada jumlah pegawai dalam suatu kelompok kerja. Berikut merupakan fungsi atau kegunaan skema atau bagan organisasi. Kegunaan skema atau bagan organisasi adalah untuk mengetahui besar kecilnya organisasi, garis saluran wewenang, berbagai macam satuan organisasi, rincian suatu aktivitas satuan organisasi, setiap jabatan yang ada, rincian tugas pejabat, nama dan pangkat golongan, jumlah dan foto pejabat, kedudukan dan penilaian terhadap kelayakan suatu organisasi. Kemudian peran Dewan Pendidikan. Yang pertama yaitu pemberi pertimbangan, advisory agency, dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua, berperan sebagai pendukung, supporting agency, baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketiga, berperan sebagai pengontrol, controlling agency, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Kemudian yang terakhir, berperan sebagai mediator antara pemerintahan eksekutif dan DPR dengan masyarakat. Kemudian kewenangan pemerintahan pusat di bidang pendidikan.
Indonesia sebagai negara republik dan sekarang menganut asas desentralisasi, di mana setiap daerah sudah memiliki wewenang dan kebijakan sendiri untuk mengatur daerah masing-masing. Begitupun dalam hal pendidikan. Namun, kebijakan tersebut masih dalam pengawasan pemerintahan pusat dan terdapat hal-hal yang hanya dimiliki oleh pemerintahan pusat. Berikut merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Antara lain 1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar serta nasional serta pedoman pelaksanaannya. Yang kedua, penetapan standar materi pelajaran pokok. Yang ketiga, penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik. Yang keempat, penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar, dan mahasiswa. Yang ketujuh, penetapan persyaratan pemintakatan atau zoning, pencarian, pemanfaatan, penindahan, pengadaan, sistem pengamanan dan pemilihan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi. Yang ketujuh, pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip dan monumen yang diakui secara internasional. Kemudian penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam pelajaran efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah. Yang kesembilan, pengaturan dan pengembangan pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional. Yang terakhir, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian kewenangan pemerintahan provinsi. Kewenangan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan selain masalah pendidikan yang bersifat lintas kabupaten dan kota juga mengurus 1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas terbelakang atau tidak mampu. Kedua, penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok atau modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, mendukung atau membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis. Yang keempat, pertimbangan pembukuan dan penutupan perguruan tinggi. Yang kelima, penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru. Yang terakhir, penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah. Kemudian, materi mengenai pengorganisasian. Yang pertama, di pemerintahan pusat, materi pendidikan nasional sebagai pembantu presiden menjadi penentu kebijakan strategi nasional, penanggung jawab tertinggi dan pembinaan dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional yang menyeluruh. Yang kedua, Dinas Pendidikan di provinsi merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab secara teknis tentang pelaksanaan kebijakan gubernur di bidang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada gubernur. Kemudian, pemerintahan kabupaten atau kota. Bupati menetapkan kebijakan operasional di bidang pendidikan. Kebijakan gubernur meliputi jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan pendidikan luar sekolah. Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Kemudian yang keempat, tugas UPT, unit pelaksanaan tingkat kecamatan. Kemudian yang terakhir, sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pendidikan di sekolah dengan kewenangan penuh. Komite sekolah yang
komposisinya terdiri dari seluruh komponen masyarakat setempat bertugas membantu sekolah dan menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat. Berikut merupakan contoh struktur organisasi sekolah. Yang pertama, yang menjadi puncak pemimpin tertinggi adalah seorang kepala sekolah. Yang kedua yaitu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah adalah orang kedua di sekolah yang sama-sama bertanggung jawab dengan kepala sekolah dalam rangka menciptakan sekolah yang baik dan berkualitas. Kemudian ada guru mata pelajaran. Disusul dengan guru atau wali kelas. Wali kelas bertanggung jawab terhadap siswa-siswi yang ada di dalam kelas. Jadi seorang wali kelas bisa dikatakan sebagai orang tua murid untuk kelas tersebut. Kemudian guru bagian kurikulum. Guru ini mempunyai tugas kurikulum di sekolah dan proses belajar mengajar di sekolah harus dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Guru bagian kesiswaan. Kemudian guru bimbingan konseling memberikan konseling terhadap siswa yang ada di sekolah, baik itu pengarahan, bimbingan, masukan, motivasi, dan lain-lain yang dianggap bisa membangun dan memperbaiki siswa menjadi lebih baik. Kemudian ada bagian tata usaha. Bagian ini bertanggung jawab terkait proses administrasi dan keuangan di dalam sekolah. Kemudian ada bagian laboratorium. Harus bisa mengatur dan mengelola ruang laboratorium dan peralatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Sekian pembahasan materi mengenai struktur organisasi lembaga pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.